Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang masih lagi membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG. Yang tahap kedua Bapak Ibu sudah masuk kepada tahapan lokakarya. Mungkin sudah tugas kelima dan seterusnya. Memang ada yang berbeda tiap LPTK. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Bapak Ibu. Semoga memberikan manfaat, tercerahkan. Kali ini saya akan membahas rangkaian selanjutnya dari lokakarya, yaitu tahapan peer teaching. Sini saya, nah di sini setidaknya saya secara pribadi menyarankan kepada Bapak Ibu setidaknya ada 4 catatan versi saya. Nah, persiapan menghadapi peer teaching. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan disuruh mengupload RPP. Nah, di sini contohnya, ini baru saja saya screenshot. Nah, Bapak Ibu akan mengupload 3 RPP. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nilainya juga 3 RPP. Berbeda. Ini guru Pamong sangat baik, 90 saya 3-3-nya. Nilai RPP Bapak Ibu bisa lihat, ini RPP-nya sudah saya posting di tugas modul 1. Saya pisah, yaitu tugas 6, satu video. Disitulah RPP yang saya posting di LMS ini. Nah, terus video kedua yaitu saya gabung RPP Kurtilas dan daring, satu video ini, khutbah Jumat dan iman kepada kitab itu Allah. Nah, saya memilih untuk presentasi yaitu sholat jenazah. Nah, lebih mudah dalam penguasaan materinya maksudnya. Nah, jadi yang pertama yaitu materi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah mengupload 3 RPP, Bapak Ibu harus memilih salah satu dari RPP tersebut. Tentu yaitu materi yang sangat Bapak Ibu kuasai. Kawan-kawan, kira-kira apa? Tentu Bapak Ibu yang lebih mengetahui materi apa yang sangat Bapak Ibu kuasai di setiap jenjang. Nah, karena tentu berbeda. Di tingkat dasar apa, di tingkat menengah apa, di tingkat atas juga apa di setiap jenjang, walaupun di SLTA dan SMK barangkali bisa berbeda. Nah, apalagi barangkali misalnya guru mapel, bisa jadi banyak yang berat. Yang kedua, saran saya, maka Bapak Ibu harus atau menyiapkan bahan ajar agar nilainya tinggi. Nah, ini bahan ajar. Misalnya video yang sudah saya posting yaitu bagaimana men-share screen jika dosen menggunakan saat peer teaching itu, yaitu Zoom misalnya. Nah, walaupun juga dengan Google Meet kurang lebih share screen-nya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah ada file bahan ajarnya, materinya, maka Bapak Ibu tinggal men-share screen untuk presentasi peer teaching. Nah, boleh dikatakan peer teaching ini latihan sebelum masuk nanti ke kegiatan PPL. Nah, kalau di kampus ya boleh dikatakan micro teaching. Jadi latihan mengajar sebelum kita turun ke PPL. Nah, jadi seperti itu ketika kita di bangku kuliah. Nah, itu saran saya. Jadi Bapak Ibu menyiapkan bahan ajarnya apa, tentu yang terbaik semaksimal mungkin. Yang kedua, Bapak Ibu jika tidak atau jika masih ada waktu, nah, saran saya siapkan headset, jangan yang rusak. Nah, jika misalnya mampu menggunakan speaker, nah, seperti saya ini menggunakan speaker khusus untuk suara agar bagus. Nah, Bapak Ibu bisa membeli di e-commerce itu murah, tidak sampai 100.000, kurang lebih harganya itu hanya belasan, ada yang 15.000, yaitu speaker bando. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mengerti maksud saya.
speaker Bando, yaitu bisa dia speaker plus headset. Jadi ketika dicolokkan ke laptop Bapak Ibu nanti kita bisa mendengar dan juga sebagai mic. Nah, kalau saya ini hanya satu mic saja. Nah, kalau yang Bando itu ada speaker dan mic. Jadi kita tidak perlu memegang. Nah, jadi sudah ada kaitannya seperti Bando. Nah, itu bahasa daerah yang cukup lama, namun sudah baku Bando yang ditempelkan di kepala. Nah, jadi Bapak Ibu pelan-pelan bisa siapkan mulai sekarang agar peer teaching Bapak Ibu bisa maksimal. Tentunya harapannya adalah nilainya bagus. Nah, bagian dari usaha tentunya. Yang berikutnya yaitu Bapak Ibu harus dan bisa memaksimalkan dengan memanfaatkan teman-teman sebagai siswa dalam interaksinya. Nah, jadi kami tidak ada, saya khususnya dan teman-teman itu tidak ada menyeting. Nah, ketika dosen menyuruh, jadi Bapak Ibu silakan praktek seperti ini, nanti teman-temannya sebagai siswa maka langsung otomatis kawan-kawan itu mengerti dan paham menjadi siswa dan murid. Nah, ketika disuruh baca, nah membaca. Nah, ketika disuruh ketua kelas menyiapkan, maka menyiapkan. Jadi sudah otomatis seperti itu. Nah, jika misalnya sudah kita menjelaskan materi atau teman kita, ketika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, sudah selesai misalnya kita presentasi, ada pertanyaan, nah maka buat satu atau dua pertanyaan agar teman-teman yang sedang presentasi itu, teman yang atau kita yang sedang presentasi itu ada interaksi. Nah, tentunya juga bagian dari nambah nilai. Nah, karena interaksi feedback itu sangat perlu dan penting dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu 4 saran atau tips dalam menghadapi peer teaching. Nah, ini RPP yang sudah saya upload nilainya. Jadi Bapak Ibu serta kawan-kawan harus menyiapkan 3 RPP terbaik. Nah, di sini disarankan memang oleh dosen 1 dan 2 itu RPP Kurtilas lengkap, juga sudah saya posting contohnya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan setiap jenjang atau tingkatnya. RPP 3 disuruh membuat RPP daring karena 2 RPP ini masih berlaku. RPP daring yang 1 lembar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan. Nah, ini contoh kontrak belajar dari kelas saya dibagi 3, jadi satu kelas kami 20 orang dibagi 3 kelompok maksudnya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 2 kelompok yang 7, satunya ada yang 8. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kurang lebih peer teaching itu 3 hari presentasinya. Nah, yang mudahnya kelompok pertama itu dia libur 2 hari. Begitu juga kelompok 3 libur 2 hari. Nah, kelompok 2 juga. Namun ketika kelompok pertama sudah terbebas 2 hari dari pikiran-pikiran. Kalau kelompok 3 terasa terbebani apa dan bagaimana presentasinya yang bagus. Nah, jadi was-was. Ya seperti itu saja. Nah, jadi 2 hari mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk belajar soal-soal UP atau soal-soal tryout yang sudah Bapak Ibu miliki tentunya. Mungkin itu saja saran dari saya untuk persiapan agar sukses dalam menghadapi peer teaching nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.